أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. kelak oleh Jabal Uhud. Uhud dilihat dipanggil di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini gunung merupakan salah satu gunung yang berasal dari surga. Juga gunung ini adalah salah satu gunung yang sangat dicintai Rasulullah. Gunung nuhibbuna wa nuhibbuhu, kalau tidak begitu seperti itu. Gunung salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah. Begitu juga sebaliknya gunung tersebut mencintai pada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Majlis apa aja nih? Afiyati abasani wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Bapak masjid- Ibu yang rahmati Allah, masjid kiblatnya. sudah tampak di depan kita ya, Masjid Sab'ah ya. Masjid Sab'ah ini tampak juga Ya, ada kiblatnya posko dulu. kecil, ini namanya Masjid Salman Al Farisi. Oh, ini Masjid Salman Al Farisi. Kenapa diberi nama Masjid Sab'ah Bapak Ibu? Karena di sini ada 7 masjid berdiri Masya sejak Allah. peperangan Khandaq seperti itu. Dan di situ juga di belakang masjid ada namanya Masjid Al-Fatah, di mana Rasulullah selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu memohon bermunajat pada Allah untuk kemenangan yang namanya perang Khandaq. Khandaq. Juga disebut dengan nama perang Ahzab ya. Kenapa diberi nama perang Ahzab? Karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy bersekutu berkoalisi untuk merebut kota Madinah untuk mengalahkan orang-orang Muslim. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah saat itu walaupun jumlahnya sedikit orang Islam sekitar mungkin 1400 kurang lebih atau 3000, sedangkan jumlah dari orang-orang kafir Quraisy puluhan ribu. Tapi alhamdulillah dengan taktik yang dimiliki oleh para sahabat dan juga para tabi'in saat itu, alhamdulillah peperangan dimenangkan oleh kaum muslim seperti itu. Alhamdulillah. Diabadikan dalam Al-Quran yang namanya perang Al-Ahzab seperti itu. Diberi nama perang Khandaq karena petunjuk Salman Al Farisi saat itu mengalih parit ya. Ya. Ini Bapak Ibu ya, tampak di layar kita depan ini namanya Masjid Al Farisi ya. Ini sebelah kiri ya. Oh, ini ya. Iya. Masya Allah. Iya. Kiri. Iya. Yasar. Di pelataran ini Bapak ya, Ibu, Khandaq atau parit atau jurang yang Oh, dikali dulu. Ya. oleh baginda atas petunjuk Salman Al Farisi. Sehingga alhamdulillah kota Madinah selamat dari kepungan dari kafir Quraisy. Keren. Ini tampak juga ada Masjid Aisyah Abu Bakar juga itu ya. Betul ya tuh di sama tuh. Masya Allah. Ini sekilas sejarah hikayah Masjid Masjid 7. Sab'ah atau yang disebut dengan Masjid 7. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menuju Kiblatain ya. Kiblatin. Ya, menuju Masjid Kiblatain ya. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing kenapa diberi nama Masjid Kiblatain seperti itu. Sudah tahu sejarahnya? Belum. Karena masjid tersebut mempunyai 2 kiblat ya. Mempunyai 2 kiblat. Sampai pada saat ini ya Bapak Ibu diabadikan tempat imamnya. Ada yang baru, ada yang lama seperti itu. Karena sebelum menghadap kiblat, Rasulullah mendapat wahyu, orang kaum muslimin menghadap ke Palestina, Masjid Al-Aqsa Palestina selama 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan turunnya wahyu
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Alhamdulillah sampai saat ini kaum muslimin kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya diberi nama Masjid Kiblatain. Juga sejarah menceritakan karena pada saat itu mungkin sholat zuhur mungkin atau asar mungkin 2 rakaat sebelumnya masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian 2 rakaat setelahnya langsung turun wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Seperti itu. Subhanallah. Itu cikal bakal kenapa diberi nama dengan Masjid Kiblatain seperti itu Bapak ya. Kurang lebihnya seperti itu. Masjid 2 kiblat. Iya, masjid yang diberi nama dengan Masjid 2 Kiblat. Seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Insyaallah. Paham Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melihat Masjid Kiblatain tersebut. Ayo lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa ala alihi wa sahbihi. Ini keutamaannya salawat ini sangat banyak ibu-ibu bapak ya. Betul. Ayo yang semangat, ayo semangat lagi. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya sudah tampak Bapak Ibu sebelah kiri ya. Wasalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tampak di depan kita sebelah kiri ya menara 2 masjid. Ini namanya masjid apa Bapak Ibu? Kiblatain. Kurang semangat. Masjid apa? Kiblatain. Kurang semangat. Masjid apa? Kiblatain. Ayo ini sudah makan kok tidak semangat? Iya ya. Heran saya Ayo, ya. masjid apa ini namanya? Kiblatain. Masjid Kiblatain. Artinya apa Bu? Kiblatain ini kan bahasa Arab Bapak ya? Masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Yang tadi sudah saya bacakan sejarahnya seperti itu. Ayo, selanjutnya Bapak Ibu kita akan berkunjung ke Jabal Uhud ya. Iya, insyaallah. Di mana sejarahnya saya sedikit akan kutip ya. Betul. Karena kenapa diberi nama Jabal Uhud ya? Jabal itu gunung, Uhud itu sendiri gitu. Oh, karena gitu ya. gunung ini adalah bisa dikatakan menyendiri seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Jabal Uhud adalah merupakan salah satu gunung yang berasal dari surga. Ya. Masya Allah. Kelak insya Allah akan ditampakkan lagi, ditumbuhkan lagi di surganya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti yang menyaksikan Jabal Uhud oleh Jabal Uhud nanti di surga dipanggil seperti itu. Amin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang semangat alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan kelak oleh Jabal Uhud dilihat dipanggil di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini gunung merupakan salah satu gunung yang berasal dari surga. Juga gunung ini adalah salah satu gunung yang sangat dicintai Rasulullah.
gunung nuhibbuna wa nuhibbuhu, kalau tidak begitu seperti itu. Gunung salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah, begitu juga sebaliknya gunung tersebut mencintai pada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabal Uhud ini adalah menjadi bukti sejarah atas dakwah penyebaran agama Islam di kota Madinah ini. Karena perlu diketahui perjuangan Rasulullah kalau dibandingkan dengan perjuangan kita tidak ada apa-apanya kita ini. Rasulullah mengorbankan jiwa sampai nyawanya dikorbankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Bapak Ibu sekalian, di waktu peperangan Uhud ini Rasul sampai dirawat ya. Sampai dirawat karena giginya sampai luka sampai ya, mengalir darah gitu ya, serta itu. sampai berdarah. Iya, sampai berdarah. Karena pada waktu itu diprediksi oleh Rasulullah orang Islam pasti menang seperti itu. Karena saat itu tentara Rumat, ya, katakanlah kalau sekarang bahasanya sekarang Kopassus ya, pasukan khusus ya. Betul. Kopassus yang jumlahnya kurang lebih 50 orang. Oleh Rasulullah diutus ditugas untuk berada netap di Jabal Rumat. Betul, ya. sahabat. Tapi saat itu melihat harta rampasan ya, tidak mungkin inilah yang menjadi cikal bakal sebabnya keguguran seperti itu. Betul. Karena pada saat itu ya orang-orang Muslim semuanya tidak sabar melihat yang namanya harta rampasan pada saat itu. Akhirnya meninggalkan perintah Rasulullah yang sebelumnya memerintah, mengabaikan kalah gitu ya, atau menang jangan tinggalkan gunung ini. Betul. Kalah atau menang gunung ini jangan sampai tinggalkan. Karena pada saat itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid, Bapak ya. Oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Tidak tahu orang Muslim itu kalau ada pasukan orang kafir di belakang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah lagi, innalillah ya. Innalillah, karena kekalahan pada saat itu guguran ya. Sampai pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah gugur pada saat itu. Perang Uhud juga ada Mus'ab bin Ammar juga gugur pada saat itu. Pada syuhada Uhud ada kurang lebih 50 syuhada Uhud yang gugur pada saat itu. Sampai-sampai Rasulullah luka saat itu. Saking dahsyatnya peperangan ya. Setelah ini terjadi peperangan setelah peperangan Badar terjadi pada tahun 3 Hijriah gitu. Kalau perang Badar setelah 2 Hijriah. Kalau perang Uhud terjadi pada 3 Hijriah. 3 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah, diberi nama dengan pertempuran Uhud seperti itu. Jadi kekalahannya karena bisa dikatakan penyakit tamak lah seperti itu. Tamak pada harta. Akhirnya orang Islam kalah pada saat itu. Kelalaian, tidak tahu strateginya pasukan pemanah ya. Betul. Kalau bahasa sekarang Kopassus, anti teror seperti itu. Betul, kan ada di Indonesia Kopassus seperti itu. Seperti itu sejarah sekilas dari Jabal Uhud ya. Salah satu gunung nanti yang akan dibangkitkan lagi oleh Allah di surganya. Sampai pamannya Nabi yang diberi nama, yang dijuluki dengan Asadullah ya, singa Allah ya. Singa Allah yang pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah ini ya, sebelum Islam sangat memusuhi pada Islam, membenci pada Islam. Pada tahun kelima ya, pada tahun kelima dari kutusnya Nabi ya, tahun kelima dari kutusnya Nabi, Sayyidina Hamzah itu masuk Islam dengan Sayyidina Umar. Dengan dua tokoh ini, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar masuk Islam, akhirnya orang-orang kafir takluk semuanya. Itulah kehebatan daripada sahabat yang bernama Sayyidina Hamzah juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai malaikat takut pada Sayyidina Umar ini. Jin juga takut, saking hebatnya. Maka dulu Sungai Nil juga takut pada Sayyidina Umar. Saking beraninya ya. Iya, saking beraninya. Sungai Nil dulu kan mau kering. Akhirnya Umar bin As, gubernur saat itu, ditugas oleh Sayyidina Umar untuk mengirim surat di Sungai Nil. Akhirnya Sungai Nil ada lagi airnya seperti itu. Kira-kira bagaimana ceritanya itu tadi? Gimana seputar Sungai Nil yang mau kering nggak jadi kering itu? Ya itu kayak karena saat itulah penduduk Mesir ya, penduduk Mesir sangat kegersangan pada saat itu, sehingga
sungai Nil saat itu mau kering gitu. Akhirnya Umar bin As langsung Lapor. pergi ke Madinah, Lapor gitu. Ya. melapor pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau sungai Nil ini sudah kering. Akhirnya Sayyidina Umar mengirimkan surat melalui Umar bin As. Kalau kamu, kata Sayyidina Umar dalam isi suratnya, kalau kamu sungai bukan kehendaknya sendiri kamu ada, jangan sampai berani kamu kering. Akhirnya ada lagi dengan surat tersebut, air tersebut. Seperti itu. Subhanallah ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, sebentar lagi kita akan sampai di Jabal Uhud. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Allah, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika. Ikan kompak. Salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika, ya habibi, Ahmad ya habibi, Allah, habibi, salam alaika, salam. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan turun, kita langsung ke Maqbarah Syuhada ya.